Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk semua teman-teman pendengar, untuk gue berdua juga. Semoga pada kali ini untuk teman-teman pendengar itu selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu disehatkan, selalu diberikan energi positif, dan selalu dalam semangat untuk menjalani kehidupan ya, yang menggebu-gebu sama yang lagi berat. Kan lagi pandemi. Wow. Stay safe for everyone. Wow. Kalimat mutiara sekali. Sekali ngomong so Inggris ya. Sorry habis makan croissant tadi. Croissant. Iya, croissant. 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 Oh. Salah biasa. Udah so Inggris salah. Oke. Apa kabar Dimas? Baik, luar biasa. Di tengah pandemi ini masih bisa bertahan hidup, itu salah satu hal yang masih bisa disyukurin juga. Ya nggak sih? Abis tabrakan. Topiknya mau menjurus ke arah serius ya kan? Okay. Jadi serius lah, sekali-kali kita serius ya. Serius tipis. Tipis. Nggak nyangkan ya, udah nyampe episode 3. Yoi, gila. Luar biasa pencapaian lu. Teman-teman juga udah, terima kasih buat teman-teman udah banyak dengerin juga. Mungkin ya semoga sih yang kita obrolin selalu relate ya sama kehidupan teman-teman. Terus apa yang kita obrolin, yang kita bacotin juga semoga istilahnya ada bobotnya juga lah. Nggak usah berisik ceci. Ada bobotnya lah. Terus juga istilahnya bisa menghibur teman-teman semua lah. Lu sendiri gimana kabarnya? Oh, gue selalu sehat dengan badan gue yang semakin besar, semakin tebal. Ini tinggal dikasih mayones aja nih, udah lipat 3 nih, udah kayak hamburger. Berarti semakin berat badan, imunitas semakin mantap lah. Insya Allah kayaknya. Tapi kayaknya di Wisma Atlet kayaknya orang gendut banyak juga nih, Pak. Aduh, sensitif coy. Iya. Ntar kita dicekal undang-undang ITE. Yang malah nggak nyampe segitu ya Pak, Bapak Menteri, Bapak yang ekspor dan bidang kesehatan dan di bidang hukum. Kita hanya sekedar bercanda ya, hanya sekedar jokes, cuman ngobrol-ngobrol cantik. Itu kucing kenapa lagi bunyi lagi? Jangan sampai baru episode 3 kita udah nggak ada ya kan? Waduh. Kami memang tidak mencari uang, kami hanya menyalurkan unek-unek dan bakat gitu untuk ngomong gitu loh. Tolong jangan dibatasi gitu bapak-bapak. Oh ya, terus untuk tema kali ini, tadi kita ngobrol di bawah nih, masalah apa sih tadi kita ngobrolin? Sebenarnya ada beberapa topik ya dari masukan teman-teman waktu di IG story lu ya. Di IG story lu ada beberapa topik yang mungkin masih mungkin belum momennya aja ya. Kayak tadi ada yang ngasih masukan buat ngebahas zodiak, terus cinta dan agama ya. Cinta dan agama, waduh berat banget tuh. Berat. Sebenarnya pas aja sih kalau mau masukin. Pas, karena kan kita ada dua kacamata nih. Ya, satu sisi Islam versi gua gitu, satu lagi isi Kristen versi lo gitu. Terus apalagi tadi ada apalagi zodiak. So ya buat teman-teman thank you ya. Thank you banget udah kasih masukan ke kita, yang komen dan repost, bantuin repost juga, ngocok. Terus yang ngasih masukan tentang tema-tema yang bakal kita obrolin, itu thank you banget loh teman-teman. Oh ya, untuk yang udah temenan sama gue di IG, terus yang mau follow juga, itu IG gue itu di @yudharachem, YUDHARACHM. Lu apa Dim? Siapa tahu bisa ngebantu follow up. Instagram gue Dimas DIMAZ 1899 ya, bisa di follow. Itu Dimas sama Yuda buat teman-teman yang mau ngasih masukan, yang mau ngasih komen juga untuk podcast kita berdua gitu. Siapa tahu juga teman-teman ada yang punya unek-unek yang pengen dikeluarin, pengen kita bahas di podcast, boleh juga. Terus akhirnya kita memutuskan ketuk palu untuk ngebacotin masalah apa nih Dim? Sebenarnya masalah ini sebenarnya udah lama ya. Bukan hal baru buat para pendengar juga, buat para teman-teman juga. Agak berat nih. Beratnya gimana? Berat gini. Oh ya, agak ini berat nih ya kan. Karena kita kebetulan malam ini akan ngomongin topik berupa pelecehan seksual. Wah, pelecehan seksual. Ya, buat teman-teman yang pernah dilecehkan, silakan komen. Mana suaranya enggak gua sama gitu. Mana suaranya pelecehan ya. Konser kali ya. Irama. Cuman kita pasti bakal ngebahasnya secara santai aja ya. Secara santai. Karena kita bukan pakar. Betul. Kita bukan orang yang ahli.
Kita hanya sekedar berkomentar aja, asumsi-asumsi, kita gabungin banyak masukan-masukan teman-teman, atau mungkin kita ngebaca juga beberapa artikel juga yang ada di internet. Betul. Gitu. Karena kita juga struktur fondasi dari tema kita juga dari sumber-sumber berita yang beredar di internet. Betul. Dan pastinya bukan berita hoax. Dan gitu, ini kita obrolan santai khas anak tongkrongan aja lah ya. Jadi kita mulai pandangan-pandangan kita ketika kita kayak lagi ngumpul nongkrong di pos ronda atau segala macam, ya inilah obrolan kita. Ya, dan bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita ya seperti ini. Oke. Terus gimana? Kalau untuk gue sendiri pribadi ya, kalau kita berbicara masalah pelecehan seksual gitu kan, banyak orang yang berkomentar dan beropini, itu mah gara-gara perempuannya aja yang pakai baju seksi-seksi. Nah, itu terbuka ngundang nafsu gitu. Tuh gimana tuh menurut lu? Menurut gua itu adalah salah satu pemikiran yang salah sih menurut gua. Salahnya di mana tuh? Karena berdasarkan banyak berita yang gua baca, ya kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan wanita untuk memakai baju apa ya, karena kita nggak punya hak buat melarang si perempuan untuk memakai membatasi. Lebih membatasi. Karena kita tahu Indonesia itu negara dengan beragam macam budaya. Nah, lo tahu sendiri kalau di Jawa atau di Sunda mungkin ada kemben atau segala macam. Apakah itu bisa untuk mengundang lo melakukan pelecehan seksual? Bahkan di Bali pun, karena gue pernah di Bali kan 3 tahun. Yes. Itu orang yang istilahnya beribadah, mereka mau berdoa gitu untuk Tuhan. Mereka tuh bajunya ya mungkin depan agak sedikit kemben ya segini, depannya agak sedikit tertutup, tapi belakang kita tahu tuh dia nggak pakai daleman. Tapi ya balik lagi ke mindset orangnya masing-masing. Itulah. Gitu. Karena Indonesia ini kan gue bilang tadi tuh negara dengan berbagai macam budaya. Betul. Budaya, pola suku, agama, pola pikir, dan kita nggak bisa memaksakan bahwa negara ini harus mempunyai satu pemikiran yang sama semua. Karena Indonesia itu indah karena beragam. Ya, karena perbedaan itu yang bikin indah. Karena nggak enak ketika lo pergi kemana-mana ketemunya Jawa Barat terus kan nggak enak. Ya, betul. Sunda aja ketemu Mang Odading ketemu. Anjing rasanya anjing banget. Nggak bisa. Jadi itulah yang makanya sedikit yang mau kita suarain di situ adalah tentang bagaimana si perempuan ini bisa mengekspos dirinya melalui busana apa yang dia pakai tanpa dia harus takut merasa akan dilecehkan. Karena mindset mayoritas penduduk Indonesia adalah victim blaming, tau gak sih? Kebanyakan korban yang disalahin, dan lu nggak bisa karena berdasarkan sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang kemarin banyak kok perempuan yang ditutup aurat pakai kerudung lengkap, mereka tetap dilecehkan. Bahkan ya kita nggak berbicara Indonesia aja ya. Yes. Di luar negeri terutama di Middle East ya, di Arab sana itu tingkat pelecehannya tinggi loh. Padahal itu udah ketutup semua. Yes. Itu tinggal mungkin kalau ditutup matanya udah kayak bungkusan ayam. Itu semua ketutup atas, ketutup. Aduh, matanya doang diem. Tetap aja pelecehan. Ya berarti kalau secara pribadi ya gue berpikir ya balik lagi ke pola pikiran manusianya, si yang lihatnya. Gitu loh. Ya kita nggak berbicara masalah nafsu birahi ya, cuman balik lagi kalau emang orang mentalnya udah mental kacau, mental binatang ya susah. Nah, balik lagi ke fantasi tuh yang sering kita obrolin. Nah, karena menurut gua beberapa orang yang dengan entengnya melakukan pelecehan terhadap orang yang memakai baju tertutup, bisa jadi itu merupakan salah satu fantasinya dia, coy. Karena kita tahu kan kayak fetis apalah itu, dia ya memang fantasinya adalah dengan menggunakan perempuan yang memakai kerudung gitu loh. Jadi lo nggak bisa nyalain. Sekarang gini, analoginya adalah seperti ini. Ketika ada orang memperkosa, banyak lah lo tahu sekarang di berita media sosial, kayak laki-laki memperkosa ayam, anjing memperkosa kerbau. Sekarang siapa itu? Zofilia ya Aisiteru Zivia. Salah dulu, pleset lagi. Maaf bapak ya nih sadar simulat. Sudah mulai bercandaan bapak-bapak anjir karena sering nongkrong di pos ronda. Terus nah gimana? Itulah. Dan di situ gue bilang lu nggak bisa nyalahin korbannya, men. Sekarang ketika seorang pria ya, gue jujur nih, ini pandangan gue sendiri. Ketika lu melihat perempuan seksi memakai baju dengan istilahnya terbuka, oke, sebagai laki-laki wajar lu nafsu, lu punya. Tapi di situ ada yang namanya tembok penghalang lu buat melakukan
pelecehan seksual itu loh. Dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Harusnya agama, moral ketika pelajaran lu waktu SD itu ada namanya pelajaran PPKN, di situ ada lu diajarin moral bagaimana memperlakukan lingkungan sosial lu. Disitulah seharusnya tembok itu bekerja gitu kan. Dan ketika tembok ini runtuh, bukan berarti kita harus menyalahkan wanitanya gitu kan. Wanitanya sekarang oke, lu mau pakai baju terbuka, ya itu hak dia gitu kan. Emang kalau misal dia pakai baju terbuka, emang dia minta dilecehin? Ya. Enggak kan? Ya sekarang kalau misal gue pakai kutang kayak gini, emang gue minta dilecehin gitu ya teman? Wow. Tete gue gede juga. Kita nafsu. Nah itu yang jadi poin utama, bahwa di tradisi Indonesia pada saat ini adalah dengan menyalahkan korbannya. Victim blaming masih terlalu jadi budaya yang masih belum bisa dihapus ya dari pemikiran masyarakat sekarang gitu. Dan gue juga berpikir gini, karena memang posisinya kita ini bullshit lah kita ngomong masalah kesetaraan gender, masih belum ada wanita ditindas, masih sampai sekarang masih ada, betul. Banyak beberapa pekerjaan yang membatasi wanita tuh nggak boleh ikut gitu, nggak boleh terjun ke bidang tersebut gitu loh. Terus masalah kayak gini juga victim blaming, kayaknya mau kayak gimana pun wanita berkomentar, berasumsi tetap salah. Karena posisinya ya balik lagi, gue nggak berbicara masalah mau wanitanya terbuka kayak mau tertutup, itu kan haknya dia. Ya sekarang posisinya kalau bukan dari dirinya sendiri untuk membatasi pikiran fantasi lu, ya siapa lagi gitu loh. Masa lo, Mas jangan lihat ya lu ngeliat juga hak lu gitu loh, tapi ya nggak usah berkomentar, jangan bertindak gitu loh. Betul. Ya udah, hanya sekedar ya memang kalau kita berbicara masalah rezeki tuh orang baju terbuka, ya udah setiap laki-laki hidung belang pasti berpikiran seperti itu. Betul. Cuman balik lagi, kalau itu diciptakan hanya untuk dilihat, ya udah lihat aja. Ya, nggak usah ngomen, nggak usah bertindak gitu loh, nggak usah gerak. Ya anggap aja diri lo itu ketika melihat perempuan yang berbaju seksi, udah anggap aja ikan dalam akuarium, bisa lu lihat, tapi nggak bisa lu pegang, dan lu nggak berhak megang, dan lu nggak berhak untuk merasa memiliki ya. Itulah yang jadi polemik saat ini ya, karena banyak laki-laki, ya meskipun gue berdua laki-laki, tapi gue nggak pernah lo punya pemikiran anjing, ini cewek cakep, gue kali ya sama kayak binatang anjir. Ya bedanya lu sama kucing apa? Kucing masih mending lah, masih ada proses segala macam kan, masih bunyi gitu. Iya. Masa lu kalah sama kucing? Masa lu kalah sama binatang? Lu bukannya kita harus menyamakan si perempuan ini sebagai ikan dan ini pria sebagai kucing, bahwa wanita ini sebagai seperti ikan yang memancing mangsanya. Lu nggak bisa menganalogikan seperti itu, coy. Salahnya dia, siapa suruh pakai yang terbuka? Bukan salah di dia, salah di otak lu, terlalu liar fantasi lu, men. Itu lu lu udah kerja, lu pergi nih 150.000. Kalau dulu ke Kalijodo, sekarang lu pergi ke Rawa Bebek deh, lu bisa ngewe anjing. Wow, Mas, jangan-jangan? Enggak, gue dapet dapat dari media sosial. Tidak apa-apa, Bapak masih single. Iya. Tidak dosa. Iya, itulah istilahnya kan gitu. Lu punya gaji. Dosa anjir, gue malu gitu. Cuman ya itu, lu punya duit gitu kan, lu punya gaji. Daripada lu ngelecehin, di situ ada korban yang trauma secara psikis dan secara dirugikan banyak banget yang banyak hal yang pasti dia rasain ketika dia jadi korban pelecehan. Sekarang bayangin ketika lu punya saudara perempuan dan saudara perempuan lu itu dilecehin, apa perasaan lu? Gitu aja. Lu punya orang tua kan, lu punya nyokap. Lu harusnya punya nurani, men. Nggak bisa lu sembarangan. Wah, cewek cakep. Ini bukan berarti kita nyaranin teman-teman pendengar semua buat ke Kalijodo ataupun ke mana, Pasar Bebek. Bukan. Cuman posisinya gini. Negara sedang menyediakan area-area itu gitu loh. Kalau lu punya fantasi yang liar, kalau lu punya fantasi yang ya kita bilang gasang gitu loh, gampang sange. Nah, ya kesana aja gitu loh. Jangan setiap yang lewat lu siul-siulin, setiap yang lewat lu ciut-ciutin, lu goda-godain. Come on, harga diri bangsa itu lu yang nentuin, men. Kualitas bangsa itu, pemikiran bangsa itu lu yang mewakilkan. Betul. Secara tidak langsung kalau lu berpikiran selalu seperti itu, punya pola pemikiran yang sama selalu seperti itu, ya secara gak langsung orang-orang di luar sana mukul rata Indonesia ya begitu, mentalnya begitu. Betul. Tapi bukan berarti gua sama Dimas
tidak suka ngeliat sesuatu yang bagus dalam arti oh cewek ini cantik ya sudah. Iya, cuman bergumam dalam hati aja cukup. Ya sudah gitu loh. Wih, gila cewek cakep banget nih. Gila. Ya udah. Dan ditambah lagi gini loh. Gua nggak gimana ya? Kalau lu mau memiliki sesuatu minimal lu kan harus ada pengorbanan, bener. Betul. Lu tuh harus tahu batasan lu seperti apa. Lu nongkrong pinggir jalan, beli rokoknya juga batangan. Cewek cantik lewat lu siul-siulin. Syukur nggak digampar. Iya. Di cat calling namanya kan. Yeah. Siul-siul. Oh, whistle. Mau mana nih? Waduh nih. Mau mana nih? Ya Allah, seenggaknya lu kalau misalnya mau godain cewek, seenggaknya lu pantesin diri lu dulu lah. Betul. Lu sekarang kalau misalnya mau dipandang cewek seksi, lu mau dapet cewek seksi, lu kerja keras men. Iyalah. Lu kerja keras. Banyak kok cewek seksi yang deket sama lu. Butuh modal. Iya, beneran. Maksud gua, lu nggak bisa, lu cuma kerja lu luntang antung aja, ijik sana kemari, ngerokok batangan, godain cewek, ngarep dapet yang lebih. Nggak bisa. Proses lah, maksud gue itu loh. Setiap ya posisi kan gini aja sih. Setiap manusia kan berhak menyampaikan suara, beropini bebas boleh. Cuman setiap manusia juga punya batasan gitu loh. Ya lu juga sebagai laki-laki seenggaknya ya nggak usah ya bullshit lah kita berbicara ya munafik lah. Lu sikap lu kayak gitu. Lu ngerendahin perempuan, ya nggak, lu lecehin perempuan, lu ngegodain perempuan. Tapi ketika nanti lu menikah, lu minta dapat perempuan yang baik-baik. Gila nggak? Logika lu kemana anjing? Gila nggak? Parah. Waktu muda foya-foya, tua pengen kaya raya, tiap malam ke Alexis tapi pengen masuk surga. Gila. Itu lirik yang luar biasa. Lu pemikiran kayak gitu di neraka jalur VIP anjir. Ada orang dalam, nggak usah interview. Nggak usah interview dah. Udah langsung masuk neraka deh lu masuk neraka deh. Nggak usah pakai lama-lama deh. Dimas, oh kamu pelecehan, masuk. Nggak usah interview. Terus kalau kita yang agak lebih tebal nih, kita mau ngebahas. Kalau masalah RUU PKS itu menurut lu gimana sih? Nah, ini dia yang jadi polemik saat ini adalah ketika gue baca 3 hari yang lalu bahwa anggota DPR berkata bahwa RUU PKS ini terlalu feminis. Maksudnya feminis gimana tuh? Wah, kalau misal terlalu feminis mungkin terlalu menjunjung sisi wanita ya. Gue bukan ahlinya ya, tapi itu yang gue baca ya kayak gitu. Gue nggak mau mendalami materi RUU PKS ini karena gue bukan pakar juga. Gue takut salah ngomong. Tapi di sini seharusnya langkah pemerintah dalam melindungi si korban kekerasan seksual ini harus ada payung hukum yang jelas. Jangan sampai ketika korban pelecehan dan dia punya kayak senjatanya kayak sekarang kita kalau berbicara pelecehan banyak ya. Nggak mesti catcalling atau lu memperkosa itu jelas ya. Tapi bullying termasuk pelecehan nggak? Bullying. Kalau bullying menurut gua dia setara dengan pelecehan mungkin ya. Setara dengan pelecehan juga. Ya nggak tahu deh, gua nggak tahu ya. Cuman aspek bullying itu kan terlalu lebar lah ya. Terlalu lebar sih. Kalau menurut gua bullying ini kan nggak semena wanita, bisa jadi karena lu kondisi fisik yang kurang, tidak normal atau dari suku, dari ya banyak deh yang memperhatikan dari sisi bullying ini. Tapi kalau misal dari sikap yang kita bicarakan RUU PKS adalah penguatan sistem hukum untuk melindungi perempuan ini. Menurut gue ini harusnya segera disahin gitu loh. Karena wanita tuh perempuan banyak kejadian ketika si perempuan berusaha melindungi dirinya, berusaha mempunyai senjata rahasia untuk kayak ya tadi gue bilang tadi kan waktu gue bilang pelecehan itu kan nggak mesti harus memperkosa juga ya, bisa melalui chat jalur media sosial, dari kata-kata. Bayangin dari kata-kata aja lu bisa ya nggak senonoh si korban merasa tersinggung, itu pun sebenarnya bisa masuk ke kategori pelecehan ya. Cuman kan kayak waktu ada kasus beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, ini pernah ada nama korbannya itu kalau nggak salah Ibu Baik Nuril ya. Di situ dia dapat perilaku pelecehan seksual melalui chat dari si kepala sekolahnya. Jadi si Ibu Nuril, Baik Nuril itu siapa? Dia salah satu guru honorer kalau yang gue baca di koran. Jadi dia menerima pesan SMS yang pesan WhatsApp yang nggak senonoh lah. Dan ketika si Ibu Baik Nuril ini mencoba untuk
menempuh jalur hukum dengan mencari keadilan. Nah. Lo tau apa yang terjadi? Apa? Ibu Baik Nuril malah dijerat dengan pasal undang-undang ITE. Hah? What? Dia yang salah loh. Gue nggak habis pikir. Itulah kenapa harus ada landasan hukum untuk bisa menghukum si pelaku kekerasan seksual ini. Harus ada payung hukum untuk korban. Minimal ada keadilan lah. Iya. Even ada kesalahan pasti ada punishment kan. Nah, karena di salah satu kampus besar di mana di Indonesia juga pernah ada Pak kasus pelecehan seksual juga, dan itu hanya diselesaikan dengan si kekeluargaan anjir. Maksudnya? Jadi si korban ini, kalau yang gue baca di media sosial adalah si korban ini lagi KKN. Oh, PKL. Habis itu dia dapat pelecehan seksual gitu. Tapi malah dari pihak si kampusnya ini karena nggak mau terlalu membesar-besarkan masalahnya tanpa memperhatikan efek negatif yang diterima korban, malah minta kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Gila nggak? Lu udah dilecehin tapi minta diselesaikan secara kekeluargaan. Nggak make sense banget. Itulah yang kenapa RUU PKS ini ya harusnya segera disahkan oleh pemerintah. Tapi faktanya kemarin dibilang sama DPR terlalu feminis, terlalu istilah berbagai macam alasan lain mungkin yang untuk kadang kita juga berpikir, kalau gue pribadi ya mungkin kalau kita berdiri di sana, kalau kita istilah menjabat di sana, adalah beberapa poin dan beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan mungkin. Yeah. Cuman posisinya ini kalau gue bilang sih agak sedikit adil. Memang manusia nggak ada yang bisa adil. Cuman maksud gue gini, terlalu karet gitu loh maksud gue. Sekarang kita tahu faktanya yang terjadi itu seperti apa, ya kan? Kenyataan yang terjadi itu seperti apa gitu loh. Kok bisa diputerbalikin? Ini salah siapa? Si jaksanya, si tersangkanya, atau kepolosan si korbannya? Minimal kalau walaupun tidak ada RUU PKS, seenggaknya ada salah satu badan. Maaf, kita tidak bisa menyebut salah satu badan itulah. Anggaplah bener-bener total gitu loh lo ngebelanya. Ya, minimal ada nggak reka adegan sih nyebutnya gimana ya. Gue orang bodoh, gue ngerti. Pokoknya intinya diusut secara total gitu loh, Dim. Harusnya seperti itu ya. Cuman karena kan terhalang dengan ya tadi yang gue bilang, RUU PKS ini bukan sebagai bukan segera disahkan untuk sebagai yang melindungi si korban ini ya, tapi malah ditunda-tunda dan akhirnya menyebabkan bahwa banyak korban-korban di sana yang malah luntang-lantung nasibnya. Iya. Iya nggak sih? Padahal dampaknya parah loh. Jadi nggak kecolek gitu kan. Gue punya adik cewek. Gue punya adik cewek. Kelak suatu saat mungkin adik kita kena jadi korban pelecehan seksual. Dan jika masih belum ada payung hukum yang jelas, yang nggak tahu, kita mungkin bertindak sesuai emosi kali. Sedangkan posisinya si perempuan dan si korban, ya anggaplah kita berbicara masalah si korban. Si korban ini bukan berarti dia minta pembelaan, enggak, tapi seenggaknya gitu loh, biar dia ngerasa bahwa dirinya tuh nggak salah. Dia minimal orang-orang tuh tahu gitu loh, yang terjadi tuh seperti apa, kenyataan yang terjadi tuh kayak gimana, gitu loh. Ya kita nggak berbicara masalah hukum di Indonesia karet, kita nggak berbicara kasar. Terima kasih buat bapak-bapak aparat, bapak-bapak yang ada di bidang hukum yang di sana gitu loh, yang sudah bekerja keras untuk membela keadilan, yang sudah bekerja keras untuk membela ya korban-korban yang selama ini ya alhamdulillah sudah berjalan gitu loh, keadilannya mereka dapatkan gitu loh. Tapi mohon maaf sebelumnya, tolong lebih diperhatikan lagi gitu loh. Iya, benar. Soalnya kadang apalagi ya posisinya, maaf ya Dim, gue pernah ada satu kejadian. Ya kita nggak berbicara masalah dia di keluarga yang finansialnya kurang, enggak. Tapi maksud gue gini, ketika perempuan dengan dandanan seksi, tapi dia berada di kalangan menengah ke atas, itu kayaknya lebih bisa dilindungi. Ya.
Tapi kalau dia kayak kalangan biasa-biasa aja, karyawati, SPG segala macam, tuh kayak nggak diperduliin gitu loh. Kadang itu yang keresahan gue tuh gitu. Apa sih gitu loh? Kan mereka sama-sama manusia, mereka sama-sama wanita. Mereka berhak untuk dapat hukum yang sama, berhak mendapatkan keadilan yang sama, gitu loh. Nggak gimana ya? Nggak make sense banget kan. Karena ada kesenjangan sosial. Itu lu punya uang, lu bisa beli hukumnya. Lu punya uang, lu gampang enak jalan. Ketika lu nggak punya uang, siapa yang bela lu? Itu kesenjangan sosial dalam hukum juga berlaku deh kayaknya. Itu sih yang bisa gue lihat ya. Gue bukan yang mengkritik atau segala macam, tapi faktanya memang kayak gitu kan. Ketika lu punya dari keluarga berada, lu bisa membuat ya kasus itu buat si pelakunya ditangkap. Tapi ketika pelakunya adalah orang-orang yang nggak punya jalur kekeluargaan, nyalain korban, bahkan dipaksa, ya udah korban terima dengan sisa waktu yang ada dia hidup, ya dia harus menanggung beban seperti itu ya gitu. Tapi ya bersyukurlah kalau mungkin pun gua jadi perempuan atau Dimas jadi perempuan, ya kita orang nggak punya dan kita jelek, jadi kita nggak bakal dilecehin gitu. Ya buat teman-teman yang mau ngelecehin kita gua nggak kebayang muka gua nih kalau jadi cewek anjing, jadi kayak apaan. Ya untungnya adek lu ada yang perempuan gitu, tapi kayaknya nggak mirip deh. Mendingan adek lu kemana-mana. Iya. Jauh. Bukan gue anak pungut, mereka anak pungut. Mendingan kita usut dulu dari rumah sakit ya. Bener nggak nyokap lu ngelahirin lu? Itu maksudnya. Gue rasa juga pas lu keluar tuh suster shock. Waduh. Aneh. Tokai. Ibu menang berak. Ibu menang pas ngeluarin anaknya lagi berak apa gimana? Belecetan gini. Pegang-pegang sama kamu jadi begini muka gue anjing. Oh, harusnya halus, kebanyakan dipencet-pencet. Soalnya waktu itu susternya nggak yakin gue ini orang apa tai. Aduh. Ya, kalau gue sih hanya berdoa ya itu sama lah kayak lu, semoga ya keadilan ini akan cepat-cepat bener ada gitu loh. Maksudnya susah sih kalau gue tidak mengkritik aparat, tidak mengkritik siapapun yang berwenang di ranah sana ya. Cuman gue hanya mengkritik buat teman-teman. Kalau lu pengen dihargain, please hargain orang lain gitu loh. Iya. Kalau ya sebelum lu berpikir atau bertindak, lu pengen istilah, kita nggak berbicara masalah pelecehan yang terlalu gimana gitu, nggak usah lah. Kita yang istilahnya cuman kayak model ngegoda-godain perempuan lah gitu. Ya posisi lu di posisi mereka lah gitu aja. Kalau gue pribadi ya, karena memang posisinya ya kalau lu jadi perempuan gimana sih men, lagi jalan gitu lo buru-buru apa segala macam terus lu digodain. Kalau cuma sekedar digodain terus kalau tiba-tiba lu dikejar apa kayak gimana gitu lo perasaan lu. Kayak seolah-olah tuh kayak lu tuh mangsa gitu loh. Banyak predator yang ngeliatin lu gitu loh. Ya itu. Jadi gimana ya? Hati nurani lu men pakai. Kalau lu gimana sih? Gak enak sih jadi perempuan, gak enak banget. Sumpah gak enak banget. Karena emang posisinya ya kalau lu tinggal di Indonesia. Iya. Jadi buat temen-temen perempuan, yuk pindah. Itu maksud gua ya, kalau misalnya seandainya kita nggak bisa berbuat banyak ya buat ngatur pemerintah untuk segera kita nggak punya hak kita nggak punya, kita hanya bersuara. Kita siapa gitu. Wow. Maaf Pak, keceplosan. Sekali-kali nggak apa-apa kalau serempet dikit sensitif amat. Ya udah. Jadi gue mau nekenin segini aja deh. Moralnya aja dulu deh buat laki-laki yang sempat kepikiran kalau misalnya lu bakal bisa melecehkan wanita seenak jidat lu. Mau lu ganteng, mau lu nggak ganteng, mau lu banyak duit, nggak ada duit, punya pangkat tinggi atau nggak punya pangkat, please dengerin. Lu mestinya ingat kalau misalnya sebelum lu melakukan pelecehan seksual ada berupa batasan moral, agama, dan profesional. Ini profesional khusus ketika lu di tempat kerja ya. Nah, di sini moral dan agama. Ketika lu ketemu cewek di jalan atau ketika lu ketemu perempuan yang seksi di jalanan kosong atau sepi, jangan sampai lu buat kepikiran untuk menggoda atau segala macem. Ingat, hal yang lu lakuin ke perempuan itu mungkin menurut lu simple, tapi ketika menurut sepele lah, gue kurang gitu doang. Tapi buat si perempuan, emang lu tahu kalau dia punya trauma atau gimana segala macem,
Kan nggak tahu. Ya itu kan? pemikiran segitu doang itu yang kadang malah ya bikin mental lu cemen, men. Segitu doang, gampang, apa ya, sifat-sifat menyepelekan itu loh yang harusnya sebenarnya kita kurangin gitu loh. Kita nggak bisa nyepelein orang, siapapun dia, kita harus menghargain dia. Betul. Dan Indian meskipun kita bisa bilang bahwa moral kita semua nih harus dijaga, sisi agama lu juga harus dijaga juga. Ya seenggaknya lu malu lah, jangan udah banyakan mabok, ya kan, dosa lu udah mabok, udah nyolong, udah ini segala macem, cheating segala macem, lu masih ngelecehin wanita, ngelecehin perempuan. Ya maksud gua sayang dosa lu, mending buat minum Amer aja gitu ya. Wah. Jadi lebih objektif ada ya. Ada yang nggak dirugikan gitu kan. Lu buat lu sendiri gitu. Lu minum alkohol ya buat lu sendiri. Dosa-dosa lu, jangan sampai lu berbuat dosa merugiin orang. Tapi kalau orang mabuk sih udah susah kekontrol sih biasanya. Balik lagi. Kalau mabuk di mana? Jangan pinggir jalan, bro. Boleh minum Amer, intisari nggak salah. Tidak salah. Kita nggak berbicara masalah brand itu murah terus lu harus minum di jalan. Enggak. Lu kalau minum Amer di kamar nggak apa-apa deh. Di kamar aja. Minum Amer sange, ada kucing. Nggak gitu juga ya kan, nggak ada ntar RUU PKS atau yang buat versi binatang kan nggak mungkin ya kan. Tapi kayaknya itu kayaknya lebih ke personalnya sendiri deh yang sakit, nggak usah ada RUU aja. Itu mah emang jiwanya aja mentalnya sakit. Bener-bener. Dan Indian lagi nih kedua, ini poin terakhir sih sebenarnya. Berapa part nih? Soalnya gue udah meninggalin part ini gila. Ya buat perempuan, sorry kita ngomong pelecehan ya mungkin karena maraknya banyak perempuan yang jadi korban, ya kita nggak perlu lah ngomong yang laki-laki, semua haknya sama juga kok. Tapi yang di sini kan yang jadi isu utama adalah perempuannya ini sendiri, analoginya laki-laki. Karena gue bisa berbicara seperti ini karena ya kita sama-sama laki-laki. Ketika kita kerja, kita ada dibatasi dengan profesional. Lu nggak mungkin dong lagi nganter room service ya kan, karena background kita hotel, nganter room service ceweknya seksi terus lu ngaceng, wah tamunya cakep nih, ewe kan nggak mungkin. Itu ada sisi profesionalitas juga. Harus ada yang memblokir pemikiran lu buat melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain. Kurangin jiwa binatangnya. Wah itu poinnya. Dan pesan buat kaum perempuan ya, lu boleh pakai baju seksi, nggak salah, tapi please di tempat-tempat yang tepat deh. Seenggaknya lu ketika lu memutuskan untuk mengenakan baju yang seksi, jangan pernah naik kendaraan umum. Jangan pernah lu naik yang bener-bener tempat sepi yang gitu-gitu. Naik angkot, apalagi angkot yang kacanya gelap, ya kan, kayak kemarin tuh sempat ngehits yang angkot dilecehin, diperkosa di angkot, gila lu. Ada beberapa cerita yang gue dapet, ya udah lama sih. Udah gitu ketika lu pergi, lu perhatiin lu pergi sama siapa. Lu kalau pergi rame-rame, is okay, lu pakai baju seksi nggak apa-apa. Ingat negara ini nggak punya payung hukum yang kuat untuk melindungi lu. Iya. Ketika lu memutuskan untuk mengenakan baju seksi, ya itu resikonya ditanggung sendiri. Dan saran gua adalah ketika lu memutuskan untuk mengenakan baju seksi, seenggaknya lu perhatiin dengan siapa lu jalan. Ketika lu jalan dengan temen atau sahabat lu atau sahabat cowok lu yang lu tahu dia udah lama, kenal udah lama, lu tahu karakter dia atau segala macam, it's okay. Dan minimal punya jiwa untuk melindungi lu lah, istilahnya. Itu aja sih pesan ya. Ada satu masukan juga sih gua. Maksud gua misalnya gini. Makna dari baju seksi adalah ketika lu pakai baju seksi berarti ada sesuatu yang pengen lu tonjolkan dong. Ada sesuatu yang pengen lu liatin dong. Jadi, balik lagi ke lu. Gua tidak melarang lu untuk berpakaian baju seksi enggak, tapi tolong lu mau pakai baju seksi silahkan, tapi tolong di tempat yang tepat, di momen yang tepat, di istilahnya di waktu yang tepat gitu loh. Jangan lu malam-malam jalan di tempat sepi lu pakai baju seksi gitu loh. Memang itu bagian dari pancingan. Cuman ya balik lagi, yang salah di si laki-lakinya salah untuk berpikiran yang terlalu frontal. Di perempuannya juga salah, timing lu. Bukan salah busananya, salah timingnya aja. Timing lu doang. Lu pakai baju seksi nih di pinggir pantai, silakan. Karena memang tempatnya untuk berpakaian baju seksi di event-event, mungkin di diskotik ataupun di tempat-tempat yang istilahnya
menuntut lu untuk show off gitu loh, ya silakan, kami tidak melarang. Cuman ya balik lagi, tolong buat teman-teman perempuan pendengar di luar sana, perhatikan waktu, tempat, momennya gitu loh. Bener juga tadi kata Dimas, kalau lu mau pakai baju seksis kayak gitu, lu jangan jalan sendiri, kecuali lu sabuk hitam karate, atau lu bawa beceng, atau lu Muay Thai, atau lu pernah debus, ya silakan, nggak masalah. Atau lu sabuk hitam krokodil. Wow, sabuk hitam krokodil. Waduh. Itu aneh. Merek sabuk dong. Nggak boleh. Tapi krokodil kalau mau endorse jangan lupa krokodil masuk. Lumayan bongkos. Ya itulah. Gua nggak pernah nyalain perempuannya. Walaupun lu pakai baju tertutup, walaupun lu pakai baju terbuka, ingat lu mesti hati-hati dimanapun lu berada. Karena negara ini nggak punya payung hukum kuat buat melindungi lu. Ya Indian, meskipun akhirnya polisi atau segala macam bertindak, undang-undang yang tepat itu masih belum sah untuk menguatkan payung hukumnya. Kalau kita berbicara masalah hukum kepolisian apa segala macam, ingat polisi itu tidak pernah ada di TKP di saat kejadian itu berlangsung, nggak pernah. Pasti ada proses mereka jalan atau segala macam. Ya itu balik lagi, keselamatan lu, terus istilahnya diri lu sendiri, kondisi lu itu lu yang tahu, lu yang jaga. Kalau bukan dari lu nya sendiri, ya siapa lagi gitu loh. Kalau memang lu pengen jalan aman, jalan yang istilahnya nggak was-was segala macam, ya lu tahu harus kayak gimana gitu loh. Cari teman, sengaja jangan sendiri. Iya. Apalagi rumah lu di gang gitu loh, yang banyak anak-anak yang bawa gitar, seteman gitarnya kemana tahu. Ya yang rokoknya maaf gudang garam filter 3 batang bertujuh. Gua dong. Coba isi. Oh enggak, aman. 4 deng. 4, tapi sendiri kan. Ada yang 3 batang bertujuh gitu loh. Maksud gua, ya gue sih tidak mendiskreditkan kaum itu, enggak. Gue juga sempat jadi anak nongkrong gitu. Maksud gua, ya tapi ya rata-rata yang di daerah-daerah seperti itu, ya siapa sih yang nggak tahu gitu loh. Kesehariannya mereka yang nggak jelas segala macam. Nah, lu ngelaluin jalur yang kayak gitu, lu nggak ngejaga diri lu, ya salah siapa? Itu loh. Penting tahu kondisi lu aja. Tahu kondisi lu aja. Iya. Nah, terus kesimpulannya gimana nih, Dim? Kalau menurut lu nih, kesimpulan dari lu gimana nih untuk masalah ini? Kalau kesimpulan dari gua, ya kesimpulan gue ya sama kayak tadi. Maksudnya jadi negara ini kan nggak punya payung hukum. Belum. Negara ini belum punya payung hukum dan belum mampu melindungi kaum wanita dengan rancangan undang-undang yang tepat. Jadi seenggaknya please be safe. Lu ketika lu pergi, memutuskan untuk pergi ke manapun, jangan pernah pakai baju seksi sendiri. Kalau rame-rame nggak apa-apa deh. Karena ya please aware sama lingkungan lu aja. Kita nggak pernah tahu kondisi ke depan. Kita nggak pernah tahu kondisi ke depan. Kita nggak pernah tahu kondisi prediksi orang yang mungkin kelihatannya baik-baik pun mungkin bisa jadi liar dalam hitungan detik. Ya balik lagi, ya kan? Semua itu ada faktor. Ya mungkin nggak mesti memicu dengan si pakaian perempuan itu juga, tapi at least lu stay safe aja dari. Karena bukan cuma pakaian aja, wajah cantik juga mendukung. Gitu. Jadi gua tidak pernah menyalahkan perempuan untuk berwajah cantik. Tidak, silakan perempuan berwajah cantik. Hayo sok monggo gitu loh. Kita kaum pria seneng perempuan cantik, baik, putih, bersih gitu, seneng. Cuman ya balik lagi, kalau memang sekiranya kalian melalui jalur yang rawan, melalui jalur yang istilahnya serem lah, kosong gitu loh, yang suka banyak ya pria-pria nggak jelas gitu, mendingan jangan lewat situ atau minimal nyari teman gitu. Yang ada kemungkinan lu bakal kena. Iya, seperti itu. Soalnya balik lagi, ya serba salah juga kalau kita ngelarang perempuan untuk berpakaian terbuka, ya laki-lakinya aja sangean, macengan gitu loh. Terus kalau dari gue sendiri sih, Dim, pendapat gue ya, menurut gue nggak jauh beda dari sama Dimas. Keselamatan lu yang nanggung. Hidup lu yang nanggung. Orang lain hanya bisa melihat, berkomentar, dan beropini. Mereka hanya bisa bersuara, tapi mereka belum tentu bisa bertindak. So,
buat lu semua pendengar-pendengar di sana, perempuan, laki-laki, be safe. Hati-hati di jalan ya. Terus sebisa mungkin kalau memang mau keluar malam jangan sendiri. Kalau memang kalian mau pulang, daerahnya kosong, mendingan ya minimal lu telepon lah orang rumah biar mereka juga tahu kondisi lu ada di mana, ya kan? Lu ada di mana, lu lewat jalur mana gitu. Seenggaknya orang tahu gambaran lu, posisi orang tahu orang tua lu atau orang-orang di rumah yang lu kabarin itu tahu lu kondisinya seperti apa dan di mana. Gitu. Kalimatnya mutiara banget ya, kayak Yuda Teduh. Kayak Mario Bros. Mario Lawata. Ya udah. Ya itu dari kita. Semoga perbacotan duniawi ini bisa istilahnya ya ngobatin dari teman-teman lah. Untuk istilahnya yang tadinya pengen bersuara, pengen berkomentar, beropini tapi nggak ada wadah. Ya mungkin lewat obrolan sama perbincangan kita ini istilahnya teman-teman ngerasain oh benar juga ya si Dimas sama si Yuda gitu loh. Oh iya juga ya. Oh iya selama ini memang posisinya boleh sebenarnya gitu loh. Pakai baju terbuka boleh banget gitu loh. Kecuali lo ya tiap saat masuk angin gitu, jangan pakai terbuka yang ada tuh tato. Lagi juga lu malam-malam pakai baju terbuka, jangan lah terkena angin duduk. Wow. Kan jalan. Angin jalan. Kan jalan. Kalau angin duduk lagi duduk. Kalau jalan angin jalan. Iya benar. Ya. Lagi juga kalau malam pakai baju terbuka nggak enak. Pakai baju sweater gitu kan. Kalau baju terbuka gimana ya? Masuk angin. Ya apalagi juga kan istilahnya kayak sekarang bulan-bulan yang ya kita udah masuk musim hujan ya. Iya udah musim hujan. Ya masuk hujan. Buat teman-teman di luar sana, pendengar-pendengar kita, jaga kesehatan. Kalau bisa, apalagi kita masih dalam suasana yang rawan ya. Apalagi Jakarta sekarang kan udah mau katanya dengar-dengar mau PSBB. Udah ya kan? hari ini. Per hari ini PSBB. Iya. Jadi ketahuan kan video ini dibuat tanggal berapa? Hari Senin tanggal 14. Iya. Hari ini mau PSBB ya, teman-teman hati-hati gitu loh. Kalau memang tidak perlu banget ya jangan keluar gitu. Kalau bisa lu nyetok bahan makanan di rumah, keluarkan daya kreativitas kalian untuk berkreasi gitu loh di rumah, masak apa kayak segala macam. Kalau bisa lu bisa ngerjain kegiatan di rumah ya lu di rumah aja, jangan keluar gitu loh. Terus buat teman-teman yang tinggal di daerah red zone kayak gue sendiri, gue di Tangerang, terus yang daerah Depok, yang daerah Bogor, hati-hati, ingat area kalian area red zone gitu loh. Sebisa mungkin ya ini miracle word-nya apa tuh? Patuhi protokol kesehatan. Betul. Ya. Gak usah ngeyel. Ingat corona menyebabkan kematian. Lo bukan dewa, lo bukan malaikat yang kalau kena corona lo langsung sehat. Enggak. Pakai maskernya. Jaga jaraknya kalau bisa. Kita nggak pakai masker. Oh ini di rumah kita sudah mandi sudah steril ya aman. Kebetulan nih ya karena gue juga habis rapid kemarin. Hasilnya? Ya buat teman-teman be safe. Sekali lagi kita ucapin terima kasih udah mau dengerin bacot-bacotan kita pada kali ini. Semoga ya next episode terus-terusan semakin banyak yang dengar, semakin banyak yang ngasih masukan, semakin banyak juga yang ngasih istilahnya saran-saran untuk tema-tema yang mau kita bahas. Yoi. Gitu. Thank you juga buat Dimas, once again my partner. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa. Tetap ngocokin aja.